Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa azim sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Amsayna wa amsal mulkulillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illahu wa ilaihil masir. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sona'tu abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bapak Ibu jamaah pengajian rutin menjelang buka yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita dalam keadaan melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita sempurna sampai akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Segala amal perbuatan kita, sedekah kita, doa-doa kita mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, bagaimana keadaannya di awal Ramadan ini? Alhamdulillah. Masih semangat, Pak? Ya. Di awal Ramadan atau sebelum Ramadan, Bapak Ibu ketika kedatangan Ramadan itu hati kita itu senang atau gembira, Pak? Senang atau gembira? Memang pilihannya senang dan gembira ya. Orang itu kalau merasa senang, bergembira dengan datangnya Ramadan, maka itu salah satu tanda bahwa kita ini, iman kita dan ketakwaan kita itu ada. Karena itu adalah barometer orang itu akan bisa melaksanakan puasa Ramadan itu dengan sungguh-sungguh. Salah satu tandanya adalah apa? Ketika datangnya Ramadan, itu hatinya senang. Sehingga sebelum datang Ramadan itu diberi kabar oleh Nabi itu, atakum Ramadana. Telah datang kepada kalian Ramadana. Berarti ketika bulan Syaban itu, Nabi itu menyampaikan kepada para sahabat. Gampangannya gitu, sebelum Ramadan datang itu diberitahu, diberi kabar gembira. Kalau orang itu diberi kabar gembira, senang atau tidak? Senang. Apa menenek ada kabar gembira untuk hadiah. Kan gitu. Nah ini hadiah dari Allah, Pak, Bu. Hadiah dari Allah. Dan hadiahnya ini itu setahun sekali. Jelas nggih? Setahun sekali. Bonus lah. 12 bulan, 1 bulan itu untuk bisa melebur dosa-dosa dan kesempatan menemui Ramadan itu merupakan bentuk karunia, nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
ada hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keutamaan datangnya Ramadan, Bapak Ibu, itu dibandingkan dibandingkan orang yang mati syahid, itu lebih utama orang yang bertemu dengan Ramadan. Maka ada hadis Nabi Muhammad SAW, keutamaan orang yang bertemu Ramadan lebih baik daripada orang yang mati syahid. Ini sudah saya sampaikan di beberapa pengajian yang kemarin di Ngoro, itu juga saya sampaikan. Sebelum Ramadan sudah saya sampaikan di beberapa pengajian. Nah, hadisnya ini, Pak, Bu, diceritakan tentang dua orang laki-laki yang bertakwa, yang selalu ringan tangan. Bahkan ringan tangan itu orang itu gampang melakukan perbuatan baik. Dari segi tenaga atau pikirannya, pokoknya demi Islam pokoknya. Nah, hingga suatu saat keduanya ini dengan gembira, senang, gembira lagi, Pak, Bu, dengan senang dan gembira memenuhi panggilan jihad, dan harapannya dia ingin masuk surga. Salah satu orang ingin masuk surga ya jihad itu. Ya, jihad itu berperang melawan orang-orang kafir. Nah, ada panggilan jihad dalam perang tersebut. Satu laki-laki itu mati syahid, sedangkan seorang lainnya itu pulang membawa kemenangan, dan setahun kemudian dia meninggal karena sakit. Nah, suatu malam, ini namanya cerita, Pak, ya, Bu. Suatu malam itu sahabat Tolhah itu bermimpi tentang keduanya. Jadi bermimpi itu bertemu dengan dua laki-laki itu, yang satu meninggal karena mati syahid, yang satu meninggal karena apa? Sakit. Nah, Tolhah ini berada di depan pintu surga, Bu, bersama keduanya. Nah, tiba-tiba dari dalam surga itu terdengar, di dalam surga, berarti gurung nang pintu surga, tapi nang jobolnya surga, itu ada terdengar di dalam surga itu terdengar suara yang memanggil sahabat yang meninggal karena sakit. Misalkan mungkin sing karena sakit jenenge ya napa jenenge sinten? Misale jenenge sinten? Halo? Misale jenenge Kirun ngene iki ya, wis ngawur kula. Wahai Kirun, masuklah gitu ya. Kamu harus waktunya masuk surga gitu. Dipanggil dari dalam surga itu. Nah, terdengar suara yang memanggil sahabat yang meninggal karena sakit dan mempersilahkan masuk surga. Oh, silakan, Pak Kirun. Misalkan kalau ibu-ibu namanya siapa kira-kira? Bu Siti. Kan mau masuk surga itu kan ngenteni njobong ya. Nek wong kajenge mlebu nang masjid nunggu antri dipanggil ya. Bu Siti, monggo silakan masuk surga. Jenengan sawan nang dia. Halo? Kan gitu. Nah, itu yang meninggal karena sakit dipanggil dulu. Kemudian yang berikutnya memanggil lagi. Setelah itu baru terdengar suara lagi, Bu, sahabat yang mati syahid, dan masuklah ia ke dalam surga. Berarti yang mati syahid itu baru dipanggil nomor 2 gitu. Nah, lalu kembali terdengar suara dan berkata kepada Tolhah, gantian Tolhah, Bu.
Sing wong loro mati syahid duluan itu, yang mati syahid dan orang yang meninggal karena sakit, itu sudah dimasuk surga. Gantian, yaitu Tolha. Kembalilah kamu, karena belum waktunya, Tolha itu. Jadi mimpi, ya nopo. Kembalilah kamu, karena belum waktunya kamu masuk surga. Nah, setelah itu, Tolha itu terbangun dari mimpinya. Jenenge mimpi ya. Nah, jenengan nek mimpi api ya apa Bu? Bapak-bapak mimpinya kalau mimpi bagus itu apa? Mimpi pas sholat, gitu ya. Mimpi umroh, gitu ya. Saking kepingin umroh, ngono. Termimpi-mimpi. Yuk, itu bawa mimpi, gitu ya. Nggih. Kan apa ini gitu ya? Nggih. Yang jenengan nek setiap hari itu harus punya mimpi yang baik gitu loh. Maksudnya ketika kita berbuat baik, selalu salah satu yang baik gitu loh. Sehingga nanti kita mimpinya itu ya mimpi yang baik. Coba jenengan misalnya nonton film horor nih. Lho niku terbawa mimpi ya? Oh, aku mau guru-guru gitu. Oh. Akhirnya nek anak ini ku nek ana guru-guru ngono pas turu ngono iku. Lah ya, makane tak kandhani. Delok sing horor-horor ta. Ya iki guru-guru kan. Iya harus ya? Oh biasanya gitu. Jenengan coba, kita harus selalu setiap hari itu pikiran kita harus selalu dengan baik. Ya, pikirannya yang api-api itu. Jangan membenci seseorang. Kemudian apalagi kan itu akan terbawa mimpi nanti. Terbawa mimpi. Nah, keesokan harinya Bu, Tolha ini sahabat Tolha itu menceritakan mimpinya kepada para sahabat. Ya. Namun mereka tidak percaya. Kenapa tidak percaya sahabat-sahabat? Bagaimana mungkin sahabat yang meninggal karena sakit dipanggil lebih dahulu daripada mati orang yang mati syahid? Nggak percaya, yang mulia itu mati syahid ya, kan gitu. Nah, kisah ini terdengar Rasulullah SAW, lalu dipanggil Tolha untuk menceritakan di hadapan Rasulullah. Nah, mendengar cerita mimpi Tolha tersebut, diceritakan, Rasulullah SAW membenarkannya dan para sahabat itu kaget langsung. Rasul saja membenarkannya. Dan sahabat kaget, loh, Nabi mempercayai ceritanya Tolha. Nah, mengapa temannya yang meninggal terakhir masuk surga lebih dahulu daripada temannya yang meninggal karena sakit, karena mati syahid? Rasulullah bertanya balik, bukankah temannya itu masih hidup setahun setelah kematiannya? Mereka menjawab, betul ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, bukankah ia masih mendapati Ramadan? Yang sakit meninggal sakit tadi loh. Bukankah ia masih mendapati Ramadan? Lalu ia berpuasa, melakukan sholat ini dan itu selama setahun itu. Kemudian Tolha menjawab, betul ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menjawab, bersabda, maka jarak antara mereka itu lebih jauh daripada jarak antara langit dan bumi. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Berarti orang yang bertemu Ramadan itu lebih mulia. Nilainya itu lebih mulia daripada orang yang mati syahid. Nah, makanya kalau orang ketemu dengan Ramadan, alhamdulillah kita ini bertemu Ramadan. Karena apa? Misalnya, karena di bulan Ramadan itu adalah bulan yang paling mulia, paling berkah. Makanya derajatnya, nilainya orang yang
ketemu Ramadan tahun ini itu lebih baik dengan orang yang mati syahid. Maka kalau orang yang tahu seperti ini, itu rasa-rasanya senang, gembira ketika kedatangan Ramadan. Jangan sampai kita kalau ketemu Ramadan sedih. Jenengan sedih, Bu? Boten? Halo? Bapak-bapak boten sedih? Boten, alhamdulillah. Berarti iman kita ada, takwa kita ada. Karena derajat keimanan itu, orang yang bisa melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan amalnya, dengan sedekahnya, dengan perbuatan baiknya, itu dinilai keutamanya luar biasa dibandingkan orang yang mati syahid. Coba keutamaannya salah satunya adalah di bulan Ramadan itu, Bu, Bapak, itu adalah orang yang melakukan satu amalan yang wajib itu dihitung, kalau di bulan Ramadan loh, Bu, dihitung sama seperti orang yang melakukan ibadah wajib 70 kali. 70 kali. Ya, luar biasa keutamaannya. Orang yang melakukan sholat sunnah, satu sholat sunnah atau ibadah sunnah, itu dihitung seperti amalan wajib. Makanya kalau ini bonus namanya. Nah, kalau kita nggak percaya, nggak beriman, nggak mungkin kita akan lakukan. Makanya benar, Bu, Bapak. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 183, benar itu. Kalau kita percaya kepada Allah, maka kita akan bisa melakukan dengan sempurna. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Loh, yang dipanggil itu loh orang beriman, Bu. Tidak orang yang lain. Khusus orang beriman, berarti orang yang bisa melakukan ibadah puasa Ramadan dan dengan syaratnya, dengan rukunnya dilakukan dengan sempurna, maka yang bisa melakukan siapa? Khusus orang yang beriman. Maka tidak menjamin dia itu sholat 5 waktu setiap hari. Tapi kepercayaan, keimanannya masih belum sempurna. Kalau orang itu salah satu tandanya percaya, dia melakukan puasa dengan baik. Kemudian sholatnya itu dengan baik. Bukan asal-asalan, bukan gugur kewajiban. Makanya biasanya orang yang sungguh-sungguh untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, biasanya niku, contoh niki, biasanya niku nek roh kelebihan dari bulan Ramadan itu, biasanya nang masjid, nang musola itu cuma maghrib, isya tok itu. Sakniki nek Ramadan niku penuh, ya zuhur nang masjid, asar nang masjid, apa mana, Bu? Maghrib, isya, subuh nang masjid. Sebulan penuh bisa. Karena dia tahu kelebihan dari amalan di bulan Ramadan. Gitu. Itu salah satu tandanya. Tapi, nah tapinya ini, mohon maaf. Tapi, kok kenapa semangatnya kok Ramadan tok ngono lho? Halo? Seharusnya semangat itu tetap semangat, ya, sama seperti Ramadan. Ini luar biasa, luar biasa. Jenengan kalau hasil dari semangat nanti habis Ramadan kemudian tetap semangat, berarti itu mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, dia awalnya nggak semangat ibadahnya, dengan Ramadan itu menikmati dengan ibadah Ramadan itu tetap istiqomah ketika di luar Ramadan. Apa yang dicontohkan oleh para ulama, Bapak Ibu? Contoh dari para ulama itu sebelum memasuki bulan Ramadan itu berdoa ingin ketemu Ramadan. 6 bulan itu loh. Makanya kan ada doa itu, sampai ada nyanyinya puji-pujian itu ya.
Halo? Kan ada itu. Gimana doanya, Pak? Bu? Masih ingat? Lupa. Gimana? Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana. Itu sampai dinyanyikan. Saya pas bulan Rejab, bulan Sya'ban itu, nang dindi nyanyi gitu. Nah, ini namanya apa? Rindu. Ya. Walaupun ada yang mengatakan, oh doa ini doif, kan gitu. Tetapi kalau kita berdoa kan juga itu menentukan kan gitu. Makanya kita nggak usah nyalahkan. Oh ini doif ini yang bener sing iki nang mansos itu loh Pak Bu. Sing baik itu sing doa ya ini, sing disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat gitu ya. Sing doa ini kurang kuat gitu. Sebenarnya dalam hati kita, kalau dua-duanya dipakai, nggak apa-apa kan Bu? Konteksnya juga sama kan? Ingin bertemu Ramadan dan supaya kita itu melakukan perbuatan itu dengan baik. Kalau kita menyalahkan, iki gak kuat iki. Nah, ini yang baik ya kan? Karena akhirnya menyalahkan. Kita tidak tahu hati kita mana yang Allah terima gitu. Kalau kita lakukan dengan baik, tujuannya ingin bertemu Ramadan, itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya yang penting. Halo? Nggak debat dengan apa? Nggak debat dengan apa? Oh ini derajatnya doif, oh ini derajatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan lakukan, diterima itu karena keikhlasan kepada diri seorang hamba. Toh itu sing apal yo iku Allahumma barik lana fi rajab wa sya'bana wa balighna ramadhana. Ya sudah isok niku ngono ya. Nggih Bu. Kalau ada doa yang lain karena ada para ulama yang menyampaikan, ya sudah. Kita lakukan itu, bisanya itu. Yang penting tujuannya adalah kita ini bertemu Ramadan itu berharap supaya ketemu. Karena keutamanya luar biasa. Nah setelah Ramadan, apa? 6 bulan setelah Ramadan. Apa harapannya Bu? Supaya Ramadan yang kita lakukan itu, amal-amalnya diterima. Makanya jenengan nek halal bihalal atau istilahnya silaturahim itu kan doanya kan saling berdoakan. Mudah-mudahan amalan Ramadan itu diterima. Kan gitu amalan Ramadan itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah keutamaan yang harus kita raih dan itu salah satu tanda orang itu senang, gembira ketika Ramadan datang. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini saya ingin menyampaikan tentang merawat jiwa kita, rohani kita supaya sehat. Yaitu di waktu bulan Ramadan ini. Karena Ramadan ini dikatakan oleh para ulama dan penjelasannya adalah syahrun mubarakun, ya, yaitu bulan berkah. Syahrus sobri itu adalah apa? Bulan sabar. Enggak ya? Enggak. Ada yang mengatakan syahrul mubarak. Mubarak itu ya berkah ya. Oh maghfirah. Tadi enggak. Maghfirah itu apa? Bulan ampunan. Ya. Nah, bulan Ramadan itu juga bisa mensucikan jiwa kita. Ya, bisa mensucikan jiwa kita. Nah, saya ingin menyampaikan bagaimana rohani kita, jiwa kita itu bersih ketika kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Izinkanlah saya akan menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan itu bermacam-macam cara. Allah menciptakan malaikat itu dari apa? Cahaya.
Jin itu diciptakan dari apa? Api. Manusia diciptakan dari apa? Tanah. Nah, kalau kita mengetahui unsur jati diri kita, ya, kita diciptakan, maka kita akan mengetahui apa tugas kita hidup di dunia ini. Ada beberapa penjelasan, kalau kita tahu jati diri kita sebagai hamba Allah apa, kita ini diciptakan oleh Allah tanah, ya. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin itu diciptakan dari api, kemudian manusia diciptakan dari tanah. Itu lebih mulia daripada malaikat dan jin. Jenengan nggak percaya? Coba kita baca di surat At-Tin ayat 4. Itu sudah hafal jenengan. Coba kita renungi bersama-sama. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu sebaik-baik makhluk. Jenengan masa nggak percaya? Aku ini diciptakno teko tanah, lebih mulia dari malaikat, lebih mulia dari jin, ya kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kadang itu kita itu sering mendengarkan ayat, kadang nggak mancep nang ati, nggih ya. Ya Allah, jenengan nek maca ngrungokno ayat dibaca oleh imam surat At-Tin. Seharusnya kan semakin beriman gitu ya. Tahu jadi diri kita. Jati diri kita. Maka Allah mengatakan sungguh khalaqna, kami ciptakan al-insana manusia. Loh, coba. Bukan main-main Allah itu mengatakan, ini pernyataan Allah ini. Sungguh ada dua itu. Kami ciptakan manusia fi ahsani taqwim, yaitu sebaik-baik makhluk. Takwim itu sebaik-baik makhluk. Ahsani takwim itu lebih baik. Kalau hasan itu baik, kalau ahsan itu lebih baik. Berarti malaikat, jin, dan manusia, ya, itu yang lebih baik ciptaannya Allah itu adalah manusia. Apa yang kenapa kok lebih baik? Maka kita akan sampaikan dari unsur jasmani dan unsur apa? Rohani. Itulah yang menjadikan mulia antara makhluk yang lain, antara malaikat dan jin. Dan juga kenapa malaikat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sujud kepada Adam? Karena unsurnya Allah ciptakan manusia itu adalah sebaik-baik makhluk. Apa unsurnya? Gara-gara apa? Unsur jasmani dan unsur apa? Rohani. Coba saya baca. Ini perintah dari Allah, malaikat harus sujud kepada Adam. Dan jin itu, iblis itu disuruh sujud tapi nggak mau. Ya kan? Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaram mintin. Idz qala, ingatlah, apabila qala telah berfirman, ingatlah ketika Allah Rabbuka Tuhanmu itu berfirman lil malaikati, kepada malaikat. Malaikat itu merasa dia itu mulia. Wah, aku itu sakjane. Malaikat itu protes nang Allah. Malaikat itu protes. Di dalam surat Al-Baqarah itu diceritakan, malaikat itu tidak percaya Allah menciptakan manusia dari tanah. Dan itu diciptakan itu seakan-akan malaikat itu tidak percaya kepada Allah. Akhirnya dijawab oleh Allah apa? Aku itu lebih tahu daripada kamu. No, jawabannya Allah. Dia surat Al-Baqarah itu. Ikan gitu. Nah, malaikat itu diciptakan, ya, idz qala rabbuka lil malaikati, ingatlah ketika Allah atau Rabb kamu itu
berkata kepada malaikat, ini sesungguhnya aku, ini pernyataan Allah. Hei malaikat, sesungguhnya aku, khaliqun, yaitu menciptakan, basyaron, berarti istilah manusia itu ada dua. Mungkin ada istilah yang baru lagi. Di dalam Al-Quran yang kita temukan dan kita bahas hari ini, manusia itu namanya satu insanun. Ya. Tadi itu laqad khalaqnal insana. Kan gitu. Satu manusia. Itu nama manusia itu ada beberapa kata. Yang pertama di surat At-Tin, yang kedua di surat Shad ayat 7172. Yaitu manusia itu dalam arti bahasa Arabnya basyaron. Sesungguhnya aku, kata Allah, khaliqun, sebagai pencipta, basyaron, manusia, mintinin, dari tanah. Pernyataan Allah. Nah, kemudian ada ayat setelah Allah menciptakan, ini sudah saya ceritakan pas di pengajian ibu-ibu itu, ayat ini, fa idza sawaituhu, maka apabila aku sempurnakan bentuk manusia. Ya. Pernah kan saya sampaikan itu? Wa nafakhtu. Nah, ini. Berarti unsurnya itu dari tanah diciptakan, kemudian diberikan ruh oleh Allah. Ada dua manusia yang diciptakan oleh Allah langsung. Siapa itu, Bu? Nabi siapa? Di dunia ini yang langsung Allah ciptakan langsung. Gak punya bapak siapa? Nabi Isa, langsung. Kemudian siapa? Nabi Adam. Jadi seluruh dunia ini yang diciptakan tanpa ada proses, itu adalah yaitu Adam sama Nabi Isa. Nah, kalau nggak percaya gimana? Ya percaya harus. Ada yang nggak percaya kepada Nabi Isa atau Nabi Musa. Ya ada ceritanya ya. Nabi Musa itu berdakwah kepada kaumnya, maunya itu, gampangannya itu suruh memperlihatkan Tuhannya Nabi Musa. Apa? Akhirnya apa? Gunung itu apa? Hancur. Iya. Berarti kalau Allah menampakkan dirinya Allah, itu semuanya hancur. Saya pernah menyampaikan itu di beberapa masjid itu, semua alam ini akan hancur. Karena pada waktu itu Allah menampakkan. Ketika Allah menampakkan, semuanya hancur semuanya. Makanya nanti ada kenikmatan seorang yang beriman kepada Allah, yang masuk surga akan melihat Allah itu dengan kasat mata. Itu kenikmatan yang luar biasa. Kenapa sih ketika kita ada orang meninggal dunia, akhirnya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya akan kembali kepada Allah. Nah, jiwa ini itu akan bisa mulia, akan bertemu dengan Allah kalau selama ini kita punya raga. Malaikat itu, jin, dan gak punya raga. Dan kita sebagai manusia yang punya raga, maka kita bersyukur. Jiwa ini bisa akan sampai kepada Allah kalau jiwa ini ada raganya. Umpama, mohon maaf, raga ini kendaraan. Kemudian supirnya apa? Pikiran. Iya. Penumpangnya apa? Jiwa. Nah, seorang sopir ini akan bisa mengarahkan ke jalan yang benar. Itu kalau pikirannya punya petunjuk, iya. Jenengan coba. Orang itu akan tidak tahu jalan karena pikiran kita nggak ada petunjuk. Kan gitu, Pak? Iya. Maka hidup kita itu akan bisa terarah pikiran kita dan jiwa itu akan tenang. Itu kalau pikiran kita juga terarah dengan jalan yang benar.
Apa petunjuknya itu? Al-Quran. Dan Al-Quran itu bisa kita ungkapkan dengan kehidupan, dan kita memahami pikiran kita sesuai dengan petunjuknya. Maka salah satunya yang bisa menjelaskan ungkapan ayat itu, petunjuk itu, siapa itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita diperintahkan sholat, itu yang bisa menjelaskan siapa? Rasulullah. Maka hidup kita ya akan bisa tenang jiwa kita. Coba kalau kita naik sepeda mobil, ada sopir, ada penumpang. Kalau sopirnya nggak berkomunikasi dengan penumpangnya, nggak tahu si penumpang itu tuwek loh, kan gitu ya. Halo, tuwek bawaan terno ya. Apa meneh karo arah jalan ya. Bisa jadi nanti salah jalan. Makanya benar ketika kita ini berdoa kepada Allah ketika pas sholat dengan membaca surat Al-Fatihah, itu doa itu. Ihdinas siratal mustaqim. Itu doa sebenarnya. Kadang kita itu enggak merasakan diri kita ini, bahwasan kita doa itu. Itu dialog dengan Allah. Makanya kalau orang sholat itu enggak boleh banyak gerak. Kalau banyak gerak berarti batal, kan gitu. Orang sholat itu nggak boleh ngomong. Kalau imamnya salah, apa? Ada aturannya. Mosok imam bacaannya salah ngono iku. Diilingno ambek makmume. Akhirnya jengkel makmum. Keliru, kayak itu. Ya sudah. Kalau imamnya bingung bacaannya ayat, makmum menegur kemudian podo bingunge, wis menengahi makmum. Halo? Iya. Gak usah jengkel makmum. Makmum jawengkel, bolak-balik. Dikandani bolak-balik ini. Keliru, ya gak boleh. Ngomongnya gak boleh. Itu batal itu nanti. Ada aturannya ketika sholat. Kalau memang rokaatnya lebih atau rokaatnya berkurang, itu makmum cuma yang laki-laki ngatakan apa? Subhanallah cukup. Kalau memang itu paham imamnya. Yang menegur misalnya perempuan, bapak-bapak kok menengahi. Nah, ibu-ibu sing ngelingno imam, ya tepuk tok, Bu. Terus nggak boleh selain itu. Nah, kalau memang itu sudah diingatkan oleh makmum, dari laki-laki atau bapak-bapak atau perempuan sudah mengingatkan, misalkan rokaatnya kelebihan, kok ternyata terus, maka setelah belum sadar imamnya, maka setelah sholat, maka diingatkan, Pak Imam, tadi itu rokaatnya lebih. Oh, lebih. Apa? Sujud sahwi. Apakah yang sujud sahwi itu imamnya sama makmumnya? Kalau menurut fikih adalah ya imamnya yang tanggung jawab, makmumnya tidak. Kalau sudah selesai, kalau rokaatnya itu kurang, nah, rokaatnya kurang, ini memang ada dua pendapat gitu. Saya baca di dalam fikih itu, ketika dalam sholat itu rokaatnya kurang, baru paham itu ketika pas salam kemudian diingatkan, maka yang bisa menambah itu imamnya. Makmumnya gak usah ikut-ikut, yang tanggung jawab kan imam. Ada yang mengatakan nambah lagi satu rakaat, yang satu rakaat itu yang nambah ya imam. Ada yang makmum bisa boleh ikut. Ada dua pendapat. Nah itu caranya. Makanya ketika kita ini sholat, seharusnya kita harus komunikasi seperti dialog dengan Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah ya Allah kami kepada jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Jalan orang yang Engkau beri nikmat. Siapa itu? Petunjuk kita siapa? Yaitu para nabi, para rasul, para syuhada, para solihin. Orang yang diberi nikmat oleh Allah. Itulah orang yang diberi petunjuk jalan yang lurus.
Jangan kepada jalan yang orang yang dimurkai dan orang yang sesat. Ya itu yang kita tinggalkan. Nah, pikiran kita, Bapak Ibu, itu kadang itu merasa jiwa kita sedih. Ya halo? Jiwa kita itu takut karena pikiran kita. Halo? Orang sedih karena pikirannya. Nah, alangkah baiknya supaya kita ini nanti mengetahui jati diri kita, bisa mengelola antara jiwa dan raga kita. Maka dengan ayat tadi itu, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Apabila aku telah ciptakan yang sempurna, maka aku tiupkan ruh. Yang ngomong siapa? Allah langsung. Wa nafakhtu itu fi'il madi. Domirnya itu ana, saya. Saya ini Allah. Wa nafakhtu, aku tiupkan fihi, di dalam manusia itu, jiwa itu apa? Tubuh itu yang sudah sempurna. Yang ono kupinge, ono matane. Nek kalau jiwanya gak iso, karena ruhnya. Fihi min ruhi. Min ruhi. Coba kalau jenengan lihat bahasa Arabnya itu. Ruhun itu ruh ditambah ya, itu menunjukkan saya. Contoh seperti ini mahfadotun, tas. Kalau menunjukkan ini tas saya, mahfadoti, kan gitu. Kalau mahfadotun li, tas ini li milik saya. Li-nya nggak usah langsung nggak pakai ya. Mahfadoti berarti menunjukkan tas saya, kan gitu langsung disebutkan. Kalau mahfadotun li itu tas itu milik saya. Tapi kalau sebutan langsung nggak pakai lam, kemudian mahfadoti, tas saya, kan gitu. Nah ini ayatnya itu mengatakan fihi min ruhi, aku tiupkan di dalamnya tubuh manusia itu min ruhi, dari ruhku. Yang ngomong siapa? Allah. Berarti di dalam diri kita ini, ya, dalam diri kita ini, bukan berarti ya Allah yang kita itu bisa ngomong, dengan ada ruh kita bisa bicara. Karena ada ruh kan, Bu. Coba ruhnya kalau kita sudah diambil oleh Allah, tubuh ini nggak bisa apa-apa. Dikaplok ini plok-plok menengahi. Halo? Iya tak, Bu? Enggak. Tapi jenengan coba pas turu, nafas iki ruh masih ada, nak bernafas. Jenengan pas turu, kadang yo ngantuk yo jek ngantuk ini loh. Nah, ini jek di cewek itu kadang aduh ngono. Oh, berarti jek urip, ya. Selama ada ruh, nafas ini, berarti Allah akan beri rezeki padanya. Luar biasa. Min ruhi. Nah, jiwa ini, apa raga ini, ya, kemudian jiwa, ada ruhnya itu, maka faqa'u lahu sajidin. Orang itu kalau badannya diberi ruh gitu, maka kewajibannya faqa'u, maka dia harus tunduk sajidin dalam keadaan sujud. Berarti jati diri kita, seorang hamba manusia itu hakikatnya apa? Tunduk sujud. Makanya ada orang yang hidup di dunia ini nggak tahu jati dirinya, maka dia belum sadar. Seharusnya dia kalau dipanggil sholat untuk bersujud tunduk dan pada Allah, ada azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang yang tahu jati dirinya langsung terpanggil, berangkat. Mau pekerjaan apapun ditinggalkan. Tapi kalau ada orang yang ketika mendengarkan azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan menek kurung mari. Nah, ini masih jiwanya masih belum sempurna, ya. Seharusnya kan gembira ketika ada waktu untuk bertemu dengan Allah, ya. Kan gitu. Apakah kita hari ini
merasa tidak bertemu dengan Allah, walaupun kita nggak kasat mata, enggak. Maka ketika kita ini beribadah kepada Allah, itu ihsan. Ketika Rasul mengatakan, apa itu ihsan? Anta budallah, kamu kalau beribadah kepada Allah, apa? Ka'annaka tarohu. Seakan-akan kamu itu melihat Allah. Coba, saya tanya Bapak Ibu, ketika sholat itu, unsur yang pertama ini sudah tidak dalam diri kita? Ketika kamu beribadah kepada Allah, seakan-akan kamu melihat Allah. Sudah tidak? Ayo Pak, Bu. Ya, ini dilatih. Nah, kalau nggak bisa, fa'ilam takun tarohu, maka jika kamu tidak bisa melihat Allah, fa'innahu, maka sak temene, fa'innahu, sak temene Allah iku yaroka, melihat kamu. Kalau ini kedua, wis alamat, gak iso ngelatih ini. Nah, ini penjelasan dari Rasul. Ini harus dilatih terus gitu. Masih ada kesempatan. Selama ini nafas kita masih ada. Maka ketika kita ini sudah menikmati sholat, bertemu dengan Allah, dengan khusyuk, jenengan coba. Nah, orang yang khusyuk, walaupun ayatnya imam dibaca Al-Baqarah itu nikmat itu wis luar biasa. Jenengan nikmat atau Al-Baqarah? Ya kita harus latih terus. Loh, ini saya berbicara tentang apa? Jati diri seorang hamba. Kalau seorang hamba itu merasa nikmat ketika sholat, walaupun lama aja, wah itu nikmat. Namanya orang nikmat ya Bu. Halo? Walaupun suwe ngono kuwi gak krasa ya. Belum moro-moro kok cepet kan gitu. Iya. Loh, ini loh tugas kita, jati diri kita. Kita ini tunduk patuh kepada Allah. Maka saya sampaikan, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan hati kita hari ini di bulan Ramadan terbuka. Ya, terbuka dengan ayat Al-Qur'an. Makanya Al-Qur'an diturunkan ketika di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Al-Qur'an diturunkan ketika bulan Ramadan. Nah, dalam ayat ini saya jelaskan, jasmani dikaitkan dengan tanah. Dan rohani dikaitkan dengan apa? Dengan Allah. Makanya kalau ada, mohon maaf, mungkin ada yang orang yang dikatakan ma'rifah bin ma'rifah, itu kan cuma istilah saja. Ingin supaya apa? Mengkaji sesungguhnya bagaimana jati dirinya seorang manusia. Maka kita gak usah antipati dengan penjelasan dari seperti itu. Kita masih ilmunya terbatas. Bukan berarti kita menyatu dengan Allah, bukan. Kan ada yang mengatakan kawuleng Gusti, ya, nah, itu dijelaskan ayat ini sebenarnya. Aslinya, cuma kadang penjabarannya kadang kita ini bingung. Tingkatannya orang yang tinggi pemahamannya ambek wong awam beda, nggih ya. Wong awam dengan pemahamannya wong ulama dipadakno akhirnya bingung. Kan gitu. Aslinya itu kelompok-kelompok yang memang itu khusus untuk membahas seperti itu memang tingkat tinggi pemahamannya. Nah, kita ini masih awam dipadakno. Nah, kalau kita paham luar biasa. Berarti kita ini, badan kita ini ditiupkan ruh oleh Allah sendiri. Kalau jenengan lihat, jangan renungi, baca ayatnya itu adalah di dalam terjemahnya itu ruh ciptaanku. Sama saja Pak ya. Enggak? Di Ibnu Katsir itu mengatakan ruh ciptaanku itu bukan berarti Allah langsung. Tapi Allah menugaskan kepada malaikat. Tapi konteksnya itu loh, letter luck-nya itu loh, Allah. Nggak bisa kita tolak kan gitu, iya. Nah, berarti unsurnya itu ada. Kalau badan itu adalah tanah, ya. Kemudian rohani itu adalah Allah, ruhnya itu Allah.
Makanya orang itu kalau sudah meninggal dunia, ruhnya nggak ada. Kan gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal berapa? 10 menit, enggak apa. Nah, saya ingin menyampaikan bahwasanya rohani itu akan bersih, ya. Di dalam Al-Qur'an itu orang itu kalau kena virus itu menyerangnya kemana? Jasmani atau rohani? Jasmani kan, ya? Virus itu menyerang kepada jasmani, ya. Jangan boleh obat, ya apa carane virus itu hilang teko tubuh kita. Para dokter itu goleki ya apa? Iki sampean kena virus iki, harus ono obate membunuh virusnya ini, kan gitu. Ini tubuh. Bukan rohani. Ya. Tetapi kalau serangan jasmani, ya, jasmani berlanjut dengan rohani, itu seperti apa contohnya? Berlanjut maksudnya. Omongan saya kalau rohani, ya, jasmani, serangan jasmani itu berlanjut dengan rohani, itu seperti contohnya apa? Stres. Itu. Contoh depresi, ya. Nah, apalagi? Karena itu nggak mau menerima ketika jasmani kita sakit, jenengan asam urat mangane ngawur, ya. Terus asam urat yang mangane soto daging. Cek pancet aja tambah gak iso mlaku, nggih ya. Apa meneh mangan duren, wis tambah gak iso mlaku. Itu jasmani. Lan jenengan ndablek ya. Itu jasmani itu. Ya hindari. Kan gitu. Gak iso. Eco. Memang duren itu nikmat, tapi nek awak iki wis menolak ya dipaksa ya mboten saged. Sing salah sinten? Halo, sing salah sinten? Ya awake dhewe ya. Jadi hindari lah. Jenengan ya apa obat untuk menghilangkan supaya kolesterol ini hilang, kemudian apalagi asam uratnya supaya hilang. Ya itu jasmani ini. Nah, itu bisa mengarah kepada rohani. Jasmani itu bisa mengarah rohani karena nggak menerima apa adanya. Nah, wis awake lorong nu, sikile lorong niku. Orang itu kalau stres dengan jasmaninya sakit, nggak menerima apa adanya dan nggak menerima apa adanya, akhirnya stres. Iya. Nggak menerima. Awakku loro kabeh. Kena opo iki lho, tambah stres, nggih. Jenengan coba, alhamdulillah. Sikil kuloro iki berarti ya Allah sayang sampai aku. Halo. Ya gitu. Jangan nggak stres. Nah, ya ini jasmani mengarah apa? Rohani. Gitu loh. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, stres ini itu karena apa? Bisa depresi. Depresi itu ya gini maksudnya. Ada unsur depresi itu menurut Al-Quran, jenis dan pengertian dan 7 terapi Al-Quran. Orang itu ketika depresi. Depresi itu adalah suatu kondisi secara medis berupa perasaan sedih yang berdampak negatif terhadap pikiran. Ya. Saya kembalikan pikiran tadi. Ya. Kemudian karena berdampak negatif terhadap pikiran, tindakan perasaan jenengan akhirnya terpengaruh, ya. Kemudian kesehatan mental seseorang, ini kenapa nemen nih, kan gitu. Maka ada 7 cara pengertian 7 terapi Al-Quran. Makanya benar, orang sakit itu diterapi dengan Al-Quran bisa. Maka yang ditandani jiwanya. Maka dalam Al-Quran ada beberapa kosakata yang punya makna sama atau berdekatan makna dengan depresi. Contoh antara lain, dalam bahasa Arab itu ada namanya hazan, sedih.
Ghammun, ghamma. Itu tingkatan lebih tinggi. Ya. Ghammun, hamma, ada ghammun, ada ghamma, ada doyikun, ada asifun. Nah, kalau hazan itu adalah sedih, perasaan sedih karena tidak beruntung. Nah, jenengan misalnya apa nggak beruntung apa jenengan? Itu hadiah, gak itu hadiah. Gak beruntung kayak gitu. Akhirnya sedih. Gak itu ya gak opo sih. Kurung waya, waya. Ikan ngono ae lho Bang ya. Karena sedih karena gak beruntung. Apa sih aku? Lah yo. Ini gak melihat takdir. Orang yang gak melihat takdir pasti bersedih. Contoh, lah yo wong iku lho gak tahu sholat, tapi kok uripe kok enak, numpak motor kan. Akhirnya banding-banding dong. Jenengan gak usah. Allah akan beri rezeki beda-beda. Ya kan gitu. Berarti kalau kita nggak menerima apa rezeki yang diberikan kepada manusia, itu beda-beda rezekinya. Jangan apa? Jangan protes gampangnya. Lapo aku di apa? Dadi anak wong melarat ya, enak ya aku dadi anak wong sugih iku lho. Iso anu lho. Lho ngene iki jenenge apa? Nggak menerima takdir. Ini perlu diberi pemahaman tentang agama. Nah, jiwanya ini perlu ditandani. Makanya kesedihan itu karena tidak beruntung, kehilangan sesuatu. Kalau kehilangan sesuatu, contoh HP, ya. HP ini ku isinya wakeh, apa lagi? Larang bisa hilang. Jenengan nek hilang berarti sedih ya. Udah, oh suaya hilang. Udah tuku meneh. Beres ya. Tak usah dipikir. Halo? Nah, sajane gurung maring ya. Kapan-kapan ya. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan supaya jiwa kita tahu jati diri kita menjadi orang yang tunduk, patuh dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kapan-kapan nanti kita bahas, Pak. Oh, ayatnya nanti hazan, haman, itu nanti tingkatannya itu. Ada 7 terapi Al-Quran supaya hati kita itu tunduk dan patuh kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.